Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman pribadi saya. Ada dua kisah pribadi saya, pengalaman pribadi ya, yang bisa di-cross-check kebenarannya jika diperlukan. Jadi bukan ngarang tapi benar-benar ini pengalaman pribadi. Satu pengalaman pribadi saya ini mudah-mudahan akan sampai kepada Rakyat sampai BNU, yaitu Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Satu pengalaman pribadi lagi mudah-mudahan akan sampai kepada Ketum PBNU Gus Yahya Stakuf Khalil. Sebelumnya, dengan tidak mengurangi rasa takdim dan takrim kepada beliau berdua, saya beranikan diri untuk menyampaikan dua pengalaman pribadi ini yang menurut saya ini mirip atau sejenis dengan apa yang dialami oleh Bapak Kiai Haji Maduddin Al-Bantani beserta tim yang sedang berupaya meluruskan nasabah Alawi, dan juga sejenis yang dialami seperti kami, warga muslim di Nusantara, yang sebagian meyakini bahwa Ubaidillah dalam nasabah Alawi adalah tokoh yang fiktif. Yang pertama, kisah yang pertama akan saya tujukan mudah-mudahan sampai kepada Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois sampai BNU ya. Jadi dulu seusia saya SMA, saya itu sekolah di Madrasah Aliyah NO Kecamatan Meranggen sana ya, Jawa Tengah. Saya di sana itu anak didik yang paling nakal ya. Cuman kita perlu ingat bahwa nakal itu bermacam jenisnya ya. Ada jenis anak nakal yang bisa menempatkan kenakalannya, ada juga anak nakal yang dimanapun berada dia nakal. Nah, entah saya termasuk yang mana, saya tidak akan menilai hal tersebut ya. Yang jelas dulu waktu saya sekolah di Manu, saya adalah anak didik yang paling nakal satu sekolahan itu. Itu saya kelas 1 aliyah. Nah, di situ ada suatu kejadian di mana saya itu merasa ada 3 guru yang sikapnya sentimen terhadap diri saya. Saya merasa ya, walaupun saya sadar bahwa saya nakal, tapi sentimen tersebut menurut saya berlebihan karena saya punya alasan tentunya ya. Nah, akhirnya suatu saat saya mendatangi kantor sekolah. Di sana banyak guru-guru dan juga ada kepala sekolah yang beliau kebetulan juga kiai ya. Yang beliau namanya adalah almarhum Bapak Kiai Haji Abdul Karim. Mudah-mudahan semua kesalahan dan dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya menemui Bapak Kepala Sekolah di kantor sekolah waktu itu. Saya meminta agar saya didudukkan bareng bersama 3 guru yang saya rasakan sentimen kepada saya tadi. Saya minta disidang untuk membuktikan apakah saya memang yang salah sehingga saya harus mendapatkan perlakuan sentimen dari ketiga guru tersebut, ataukah guru tersebut yang berlebihan. Nah, saya meminta saya itu disidang bersama 3 guru tersebut. Permintaan saya tersebut tidak dikabulkan oleh kepala sekolah tersebut. Tentunya hal itu mungkin sebagian orang bisa maklumi ya. Tetapi saya pribadi sebagai anak atau anak didik saat itu ya bisa maklumi juga sebetulnya. Walaupun agak kecewa ya, nggak dikabulkan keinginan saya untuk didudukkan bareng dengan 3 guru tersebut. Puncaknya di saat kenaikan kelas. Akhirnya saya mendapatkan rapot yang ternyata isinya saya tidak dinaikkan kelas. Nah, di situ saya akhirnya berpikiran, nah ini gara-gara 3 guru yang sentimen terhadap saya tadi, saya tidak dinaikkan kelas. Kecurigaan saya seperti itu. Akhirnya jarak sekitar 1 atau 2 hari pada malam hari, saat itu sekitar jam 8 malam ya, saya mendatangi atau silaturahmi ke Bapak Kepala Sekolah, yaitu almarhum Bapak Kiai Haji Abdul Karim tersebut. Rumah beliau di samping masjid ya, karena beliau memang seorang kiai kampung. Yang beliau itu juga dikenal atau diyakini masyarakat sebagai ahli ilmu falak, kalau nggak salah itu, almarhum Pak Abdul Karim tersebut. Nah, saya datang ke situ membawa rapot. Ini saya berusaha singkat cerita saya. Sekilas saya datang membawa rapot, saya udah basa-basi, beliau bertanya kepada saya, kenapa kesini bawa rapot, apakah minta dinaikkan? Beliau bertanya seperti itu. Saya jawab dengan mungkin agak sombong atau agak, namanya anak masih remaja atau muda ya, agak gaya gitu. Enggak Pak, kalau urusan pengen naik itu gampang zaman sekarang kok. Saya kesini memang mau bahas masalah isi rapot, tapi saya tidak bermaksud untuk dinaikkan. Saya agak sombong seperti itu kan. Saya bilang kalau untuk naik itu gampang. Kalau saya katakan seperti itu juga. Nah, akhirnya dari pernyataan saya yang menganggap bahwa untuk naik itu gampang, itu disanggah oleh almarhum Bapak Kepala Sekolah tersebut ya. Disanggah, ya enggak bisa, bla 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 bla. Akhirnya terjadi diskusi atau perdebatan pertama masalah nilai, masalah prestasi.
akhirnya saya tunjukkan prestasi saya yang sungguhnya. Bahwa memang kebetulan saya ini tidak termasuk anak didik yang mempunyai IQ rendah, mungkin seperti itu ya. Artinya ya wajar-wajar saja, atau mungkin sebagian guru malah biasanya menganggap saya ini waktu menjadi anak didik itu katanya cerdas, lumayan lah gitu. Nah, akhirnya setelah berdebat masalah prestasi, akhirnya saya menang. Berikutnya berdebat masalah kelakuan. Nah, perdebatan tersebut semuanya sekitar 2 jam ya. Sekitar 2 jam baru rampung. Perdebatan masalah kelakuan ya seperti itu. Akhirnya di situ saya menang karena saya menunjukkan tuduhan-tuduhan yang nakal terhadap diri saya, diantaranya merokok, diantaranya lagi bolos. Saya tunjukkan teman-teman lain yang lebih sering merokok, ketahuan guru beberapa kali, lebih sering ketahuan daripada saya, juga masih tetap naik kelas. Yang dia juga lebih sering bolos daripada saya, juga tetap naik kelas. Kenapa saya tidak? Saya kan seperti itu. Nah, ini kan tidak fair, tidak adil, saya bilang seperti itu. Nah, akhirnya perdebatan tentang prestasi tadi saya menang. Berikutnya perdebatan tentang masalah moral atau kelakuan tadi saya juga menang. Nah, berikutnya saya bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah, kalau memang faktanya isi raport ini setelah kita perdebatkan ini ternyata nggak seperti apa adanya tentang prestasi atau tentang tuduhan kenakalan saya ternyata tidak sportif, terus menurut Bapak keputusan atau hasil akhir dari raport ini bisa dibenarkan apa tidak? Saya bilang seperti itu. Almarhum Bapak Kepala Sekolah tersebut menyatakan bahwa berarti isi raport tersebut tidak benar. Artinya saya harusnya dinaikkan, bukannya tidak dinaikkan, seperti itu. Nah, tidak cukup segitu, saya di akhir pertemuan tadi saya bertanya kepada almarhum Kepala Sekolah tersebut dengan pertanyaan kurang lebihnya seperti ini. Bapak, sekarang saya mau tanya, saya sudah tahu keburukan dari sekolahan ini, kekurangan dari sekolahan ini. Kalau saya ingin menghancurkan sekolahan ini dalam tanda kutip ya, saya merasa bisa. Tapi itu tidak akan saya lakukan, dikarenakan saya merasa ikut memiliki sekolahan ini. Karena saya juga orang Islam, sedangkan sekolahan ini milik orang Islam. Jadi saya merasa ikut memiliki. Yang saya akan tanyakan, bagaimana atau apa kebijakan atau apa tindakan Bapak tentang kekurangan dari sekolahan ini yang sudah tadi kita bicarakan bersama. Bagaimana tindakan Bapak atau kebijakan Bapak selanjutnya? Itu yang kurang lebihnya saya tanyakan seperti itu. Waktu itu Bapak almarhum Kepala Sekolah tersebut memang tidak menjawab. Tetapi saya juga tidak kecewa beliau tidak menjawab, karena menurut saya juga itu sebagai PR buat beliau. Sebagai orang yang paling diberi tanggung jawab atas baik buruknya sekolah tersebut kan seorang kepala sekolah kan. Ya. Akhirnya saya pamitan. Akhirnya saya keluar dari sekolah tersebut, pindah ke sekolahan lain. Dikarenakan alasan dari orang tua saya suruh pindah gitu. Nah, jarak 2 bulan setelah pertemuan saya dengan almarhum kepala sekolah tersebut, saya nongkrong di jembatan dekat dengan sekolahan yang saya tidak dinaikkan kelas tadi, yang pada akhirnya saya tetap dinaikkan kelas. Nah, waktu saya duduk-duduk itu siang hari waktu itu. Tidak lama kemudian lewat almarhum kepala sekolah tersebut dengan menaiki Vespa tua beliau yang memang itu biasa beliau pakai untuk berangkat ke sekolahan. Lewat terus beliau berhenti. Beliau menyapa saya sebentar, terus beliau berkata kurang lebihnya seperti ini. 2 dari 3 guru yang jenengan usulkan tersebut sudah saya keluarkan. Tapi 1 guru di antaranya saya tidak berani mengeluarkan dikarenakan beliau anak dari ketua yayasan. Saya sangat memaklumi karena memang ketua yayasan tersebut adalah seorang kiai yang memang dituakan, kiai ulama besar yang dituakan. Sehingga almarhum kepala sekolah saya yang kebetulan juga seorang kiai tersebut, tentunya beliau sangat menjaga ketakdiman ya kepada kepala yayasan tersebut. Tetapi justru yang membuat saya kagum atau heran ya, sebetulnya saya tidak minta dikeluarkan. Saya hanya waktu pertemuan akhir itu kan saya menanyakan bagaimana tindak lanjut atau sikap Bapak atas kekurangan yang terjadi di sekolahan ini sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas baik buruknya sekolah ini. Pertanyaannya saya kan seperti itu. Tapi ternyata beliau mengambil sikap telah mengeluarkan 2 guru yang bermasalah dengan saya tadi, walaupun yang bermasalah 3. Nah, ini kisah ini benar-benar pengalaman pribadi saya tanpa saya mengarang, walaupun kalimatnya hanya kurang lebih ya, saya tidak mungkin benar-benar bisa menghafal kalimatnya ya. Tapi ini benar-benar tidak ada karangan dan bisa
cross check atau dibuktikan kebenarannya. Saksi hidup masih banyak walaupun almarhum kepala sekolah tersebut sudah meninggal dunia. Nah, maksud saya apa menceritakan ini? Menurut saya, hal yang saya alami waktu itu ini sama yang dialami dengan apa yang dialami oleh Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani beserta tim menyangkut masalah pelurusan nasabah Alawi. Dari awal beliau meminta untuk didudukkan bareng dengan Robitoh Alawiyah, baik kepada PBNU ataupun kepada Kemenak ataupun kepada pihak pemerintahan, agar mendudukkan bareng, agar menggelar diskusi, agar dijembatani. Tetapi beliau tidak dikabulkan permintaannya tersebut atau harapannya tersebut tidak dikabulkan. Seperti halnya saya dulu waktu mendatangi kantor sekolah, menemui kepala sekolah, meminta agar saya didudukkan bareng dengan ketiga guru yang menurut saya sentimen kepada saya. Saya tidak dikabulkan permintaan saya atau harapan saya tersebut. Tetapi pada akhirnya hasilnya saya tidak dinaikkan karena hal tersebut. Ya kan? Karena kecurigaan saya bahwa ada ketiga guru yang sentimen tadi yang akhirnya menjadikan saya tidak dinaikkan kelas. Nah, menurut saya ini seperti yang dialami oleh Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Beliau mengadakan pengkajian secara ilmiah nasabah Alawi, yang menurut saya itu jelas hal yang baik. Bahkan kalau dihubungkan dengan pengetahuan saya tentang masalah ancaman dari oknum-oknum para habaib terhadap keutuhan NKRI ataupun kepada akidah umat muslim di Nusantara, ya, ini adalah suatu langkah atau upaya yang sangat mulia menurut saya. Pengkajian tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tidak sekedar baik, tapi sangat mulia dan sangat diperlukan bagi bangsa ini. Menurut saya pribadi, ya, mohon maaf. Karena dari tesis Kiai Haji Imaduddin tersebut banyak masyarakat akhirnya menjadi tahu tentang sebetulnya bahwa Pak Alawi ternyata tidak mempunyai bukti ilmiah sebagai nasab yang tersambung kepada Rasulullah SAW, dan juga akhirnya masyarakat menjadi lebih berani mencermati tentang sikap atau pola tingkah dari oknum-oknum para habaib yang memang sangat membahayakan baik akidah umat di Nusantara ataupun keutuhan NKRI, ya. Nah, jadi sangat dibutuhkan untuk bangsa ini. Tetapi harapan dari Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani untuk didudukkan bareng bersama Robitoh Alawiyah, apa yang dijawab? Apa yang terjadi? Tidak dikabulkan atau tidak dituruti keinginan atau harapannya. Tetapi justru yang terjadi, beliau telah dituduh sebagai pemecah belah umat. Bahkan yang belakangan beliau dituduh oleh Rois Am PBNU, yaitu Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, sebagai orang yang memfitnah. Bahkan sebetulnya tuduhan itu kalau difahami tidak sekedar kepada Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani beserta tim saja, tetapi terhadap sebagian umat muslim di Nusantara yang dikarenakan dari tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tersebut, sehingga menjadi meyakini bahwa sosok Ubaidillah yang ada dalam nasabah Alawi adalah sosok yang fiktif. Dikarenakan bagi kami yang meyakini bahwa Ahmad bin Isa tersebut memang tidak ada bukti secara ilmiah mempunyai anak yang bernama Ubaidillah. Nah, apa yang dialami oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani atas tuduhan yang beliau terima, bahkan yang kami terima sebagai warga muslim yang meyakini sama dengan beliau, Romo Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tersebut, di antaranya Ubaidillah tersebut adalah sosok yang fiktif. Kami dalam rangka demi andilnya kami terhadap menjaga keutuhan NKRI ini, demi bentuk cinta kami terhadap bangsa ini, demi mengamalkan asas yang kami pahami dari Nahdlatul Ulama, yaitu hubul waton minal iman. Walaupun kami tidak memastikan bahwa sikap kami atau upaya kami ini benar, tapi semata-mata ini sebagai bentuk kami, bentuk kepedulian kami, bentuk bukti kami bahwa kami mencintai bangsa ini. Nah, hal tersebut bukannya mendapat dukungan dari orang tua kami, yaitu Ketum PBNU ataupun bahkan Rois Am PBNU. Justru malah beliau menuduh kami sebagai pemfitnah. Bagaimana perasaan, bagaimana rasa hati kami, rasa sedih kami sebagai anak, sebagai warga. Kami tidak berani melawan karena kami tetap menganggap panjenengan semua adalah orang tua kami, orang tua yang kami harapkan bisa mengayomi kami, bisa menjaga akidah kami, bisa membenahi akidah kami, bisa meluruskan kami jika kami melakukan suatu kesalahan. Itu harapan dari kami. Tapi apa yang kami terima dari panjenengan hal seperti ini? Pastinya sebagai warga nahdiyin, saya pribadi terutama, ya, bukan sekedar kecewa, tapi ada rasa kebingungan jika kami tidak berusaha hanya berpegang kepada kebenaran.
Jika kami terus berpegang kepada jenengan sebagai manusia, pastinya kami bingung. Tapi alhamdulillah kami berusaha berpegang kepada kebenaran, bukan kepada manusia. Seperti halnya yang panjenengan semua ajarkan juga di dalam waktu kami mengaji di pesantren, bahwa kita hidup ini harus berpegang kepada kebenaran, bukan berpegang kepada manusia. Manusia bisa salah, kan seperti itu kurang lebih ini. Nah, saya harapkan Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois PBNU mengkaji ulang pernyataan beliau yang menuduh warga Muslim di Nusantara telah memfitnah karena meyakini Ubaidillah dalam nasabah Alawi itu adalah tokoh yang fiktif. Itu saya mengharap itu dikaji ulang lagi. Apakah panjenengan memang mempunyai bukti yang kuat bahwa sosok Ubaidillah tersebut memang adalah anak Ahmad bin Isa? Apakah panjenengan memang punya bukti? Kalau memang panjenengan punya bukti, tolong ditunjukkan kepada masyarakat luas, agar pelurusan nasab ini yang akhirnya menjadi kisruh, menjadi umat sebagian terbelah, ini agar selesai, agar bisa kembali menjadi utuh lagi. Begitu harapan dari saya pribadi dan mungkin mewakili sebagian dari umat muslim di Nusantara ya. Nah, berikutnya saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya yang kedua yang akan saya tunjukkan kepada Ketum PBNU, yaitu Gus Yahya Stakuf Khalil. Beliau sebagai Ketum PBNU yang menurut saya semestinya bersikap atau mengambil kebijakan yang tidak hanya sekedar berani ya, tapi juga tentunya harus bijak, arif, dan juga adil, seperti itu ya pastinya ya, dan itu memang tidak mudah. Nah, sementara dulu waktu awal pelurusan nasab ini beliau mengambil kebijakan menghimbau kepada warga Nahdliyin terutama ya untuk berhusnudzon bahwa nasabah Alawi memang tersambung kepada Rasulullah, dan husnudzon tersebut mengikuti sikap husnudzon para ulama yang terdahulu. Kebijakan beliau tersebut saya masih bisa berhusnudzon kepada beliau, bukan kepada nasabah Alawi ya. Karena saya berpikir tentunya mengambil keputusan mengenai hal ini dalam waktu singkat itu sangat berisiko. Saya berhusnudzon beliau tidak mau gerusa-gerusu mengambil keputusan. Saya berhusnudzon lagi mungkin nanti beliau akan mengambil keputusan atau kebijakan yang pasti tentang menyangkut pelurusan nasabah Alawi ini nanti setelah Pilpres berlalu. Saya berhusnudzon seperti itu. Nah, ternyata sekarang terjadi apa yang disampaikan atau dituduhkan dari Rois PBNU tadi. Saya ingin mengetahui bagaimana sikap atau tanggapan Ketum PBNU atas tuduhan Rois PBNU terhadap sebagian warga Nahdliyin yang meyakini bahwa Ubaidillah dalam nasabah Alawi adalah tokoh yang fiktif, di mana para warga muslim di Nusantara yang meyakini seperti itu oleh Rois PBNU dikatakan telah memfitnah. Bagaimana tanggapan atau apa tanggapan dari Ketum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf tentang tuduhan fitnah dari Rois tersebut? Apakah Gus Yahya Khalil Stakuf sependapat dengan beliau Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar Rois PBNU? Ataukah Ketum PBNU tidak sependapat dan akan berusaha meluruskan? Ataukah Ketum PBNU Gus Yahya Stakuf Khalil menganggap ini suatu hal yang kurang penting atau mungkin bahkan tidak penting untuk ditanggapi, padahal hal tersebut menjadikan sebagian perasaan umat muslim di Nusantara ini telah tersakiti atau bersedih ya atas tuduhan dari Kiai Haji Miftahul Akhyar Rois PBNU tersebut sebagai orang tua kami. Ataukah Ketum PBNU juga seperti husnudzon saya tadi masih menunggu waktu untuk mengambil sikap atas pernyataan tuduhan dari Rois PBNU tersebut terhadap sebagian umat muslim di Nusantara? Apakah juga butuh waktu untuk mengambil sikap? Ini yang ingin saya ketahui. Nah, dari sini saya akan menyampaikan kisah pengalaman pribadi saya yang berhubungan dengan seseorang yang merasa diberi amanah, walaupun tidak sebesar Ketum PBNU tentunya ya. Ketum PBNU kan diberi amanah tanggung jawab besar, membawahi atau memimpin atau menjaga umat Nahdliyin yang jumlahnya sekitar atau hampir separuh dari jumlah penduduk rakyat Indonesia, yaitu tidak kurang dari 150 juta jiwa ya warga Nahdliyin itu dibebankan kepada Ketum PBNU. Saya akan bercerita pengalaman pribadi saya, walaupun saat itu saya tidak diberi beban tanggung jawab sebesar itu, tapi saya waktu itu diberi beban tanggung jawab oleh masyarakat di kampung halaman saya di Semarang sana, yaitu menjadi pengurus di Yayasan Al-Ma'arif yang itu juga yayasan di bawah naungan Nahdlatul Ulama ya, yang tentunya menjadi milik masyarakat setempat kalau Yayasan Al-Ma'arif biasanya seperti itu. Nah, saya menjadi pengurus di Madrasah Ibtidaiyah dan TK atau RA di sana.
Di situ beberapa kali mengalami suatu permasalahan yang menyangkut berhubungan dengan orang-orang dekat, entah tetangga, entah saudara, entah kerabat, yang akhirnya timbul perasaan ewo pekewo atau sungkan atau segan. Kalau bahasa Indonesianya itu segan. Nah, di sini saya akan bermaksud apakah sikap Gus Yahya ini dikarenakan segan sehingga beliau tidak mampu atau tidak sanggup untuk objektif atau bersikap bijak ataupun adil ya. Apakah karena budaya Jawa yang ada istilah ewo pekewo tadi atau segan tadi gitu. Jadi beberapa kali saya waktu menjadi pengurus itu saya mengalami. Di antaranya itu setiap ada suatu hal untuk dirapatkan ya, untuk dimusyawarahkan, itu selalu mendapatkan suatu hasil keputusan. Tapi hasil keputusan tersebut hampir selalu tidak ditindaklanjuti. Akhirnya kan percuma kita diskusi, kita rapat, kita musyawarah kalau hasil kesepakatan tidak ditindaklanjuti, kan seperti itu kan pertanyaannya kan. Nah, akhirnya hal tersebut saya tanyakan kepada semua teman-teman pengurus, kecuali kepala pengurus waktu itu ya. Nah, semua teman-teman berpendapat dikarenakan kepala pengurus itu karena sudah sepah atau tua, itu lelet, bahasa mudanya seperti itu, lelet. Akhirnya saya berpikir seperti ini, nah, kalau seperti ini apa nggak merugikan madrasah? Padahal kalau kita mengambil sikap yang merugikan madrasah kan pastinya kita bertanggung jawab, ya kan? Setidaknya kita bertanggung jawab kepada masyarakat yang telah mempercayakan untuk menjaga keberlangsungan madrasah tersebut. Atau bahkan kita juga harus mempertanggungjawabkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kan. Karena ini kan yayasan keagamaan juga kan, dalam rangkanya kan syiar dakwah juga. Otomatis kan tidak mudah bagi kita, saya bilang seperti itu. Kalau seperti itu halnya, ya kita ganti aja ketua yayasannya, saya bilang gitu. Nah, semua teman-teman pengurus saya waktu itu tidak ada yang berani, artinya segan, ewo pekewo gitu dalam budaya Jawa, karena memang tetangga atau sebagian kerabat juga ya, atau saudara gitu ya. Nah, hanya saya yang menyampingkan perasaan tersebut, entah segan, entah ewo pekewo. Padahal ketua pengurus tersebut umurnya jauh di atas saya, lebih tua daripada saya. Saya kesampingkan perasaan itu karena saya berpikir sederhana begini, kalau saya mengedepankan perasaan segan tadi, saya bertanggung jawab dosa nanti karena telah merugikan madrasah milik masyarakat, milik umat muslim bahkan. Saya merasa itu berat bagi saya. Nah, akhirnya saya dengan teman-teman pengurus yang lain berangkat menemui ketua pengurus tersebut. Lalu hanya saya yang berani atau sanggup menyampaikan ide atau gagasan agar ketua pengurus tersebut melepaskan jabatan sebagai ketua pengurus untuk diganti oleh pengurus yang lebih muda. Maksud saya apa? Apalagi untuk seorang ketum PBNU, seorang Gus Yahya Kholilistakuf ya, yang mengemban beban tanggung jawab yang begitu sangat besar terhadap warga Nahdlatul Ulama, warga Nahdliyin, dan juga terhadap bangsa ini. Beban beliau kan sangat jauh, nggak ada apa-apanya dibandingkan saya waktu itu ya. Nah, maksud saya yang tidak seberat itu aja saya beranikan diri saya, karena saya tidak berani menanggung kesalahan tadi, ya kan, tidak berani menanggung dosanya jika saya dituntut nanti di hadapan Allah kan. Apalagi jika saya harus menanggung beban amanah untuk suatu umat yang jumlahnya banyak, untuk bangsa yang begitu besar seperti Indonesia ini. Logika saya kan seperti itu kan. Seharusnya kalau seandainya loh Gus Yahya mengambil sikap seperti itu, seandainya karena rasa segan tadi, menurut saya seharusnya Gus Yahya Kholilistakuf kesampingkan, buang jauh rasa segan tadi. Saya saja yang hanya mengemban amanah dari masyarakat kampung saja, saya kesampingkan, saya bisa menyampingkan perasaan segan, takut dibenci dan sebagainya itu saya buang jauh, saya nggak peduli. Apalagi jika saja beban yang saya tanggung itu lebih besar dari itu, tentu saya akan lebih berani lagi untuk menentukan sikap yang benar seperti apa, tanpa memperhatikan dan membuang jauh perasaan saya pribadi. Ini yang saya maksudkan. Kira-kira seperti itu apa tidak? Ada beberapa kali ya suatu masalah atau kejadian yang terjadi pada waktu saya menjadi pengurus di madrasah kampung halaman saya di Semarang tersebut. Dan biasanya teman-teman pengurus saya itu memang nggak pada berani, bukan karena nggak punya mental, tapi karena rasa segan, ewoh pakewoh tadi. Saya yang menyampingkan perasaan itu. Apalagi untuk kepentingan orang banyak ya, untuk diri saya sendiri walaupun tidak selalu bisa, saya berusaha sportif.
Karena kalau saya merasa saya tidak sportif, diri saya sendiri menganggap saya ini munafik. Seperti itu. Saya lebih malu jika diri saya sendiri mengatakan saya munafik daripada orang lain yang mengatakan. Karena kalau orang lain yang mengatakan, saya masih bisa beralasan, masih bisa mengelak. Tapi kalau diri saya sendiri yang mengatakan bahwa saya munafik, bahwa saya tidak sportif, saya tidak akan bisa mengelak. Kemungkinan konten ini juga nantinya ada orang dari kampung halaman saya yang menyimaknya juga nantinya. Ya, tapi pada intinya, dua pengalaman pribadi saya tadi itu bukan saya mengarang, tapi benar-benar terjadi. Dan mudah-mudahan dua pengalaman pribadi saya ini bisa sampai kepada beliau yang pertama tadi Bapak ROS sampai PBNU, yang kedua Bapak Ketum PBNU Gus Yahya Stakuf Khalil. Beliau-beliau yang kami harapkan, yang saya pribadi harapkan sebagai menjaga kami dalam hidup kami di dunia ini, menjaga akidah kami terutama ya. Jika akidah kami, jika pemahaman kami tentang syariat ada yang salah dari para beliau lah, kami mengharap agar bisa membenahi, meluruskan, kan seperti itu kan. Jika ada yang mengancam akidah kami, entah itu dari manapun, termasuk dari oknum-oknum para habaib, sebetulnya kami mengharapkan para beliau, para masyayikh, struktural PBNU, untuk turun tangan, mengatasi polemik tentang masalah penyesatan akidah yang dilakukan oleh para habaib ini sudah banyak sekali. Buktinya dalam bentuk video di YouTube, kebanyakan video para habaib di YouTube ini lebih banyak sebetulnya isi kajiannya yang menurut saya tidak bermanfaat. Sebagian besar bertujuan untuk memuliakan klan mereka, sebagian lagi menyesatkan akidah. Coba, ini harusnya kan, mohon maaf, PBNU yang paling berkewajiban, bukan kami, bukan orang seperti saya. Walaupun saya merasa punya kewajiban untuk ikut bersuara, saya merasa tidak benar jika saya tahu seperti itu, saya diam saja. Sementara saya walaupun tidak pintar dalam berbicara, tapi saya merasa bisa berbicara. Ya kurang lebihnya seperti itu dulu dari saya. Jika ada kekurangan dalam saya bertutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka.